kembali diskusi terkait mengenai prospek bisnis kendaraan listrik pada segmen transportasi umum. Masih dalam segmen Fundamental Pundit hari ini bersama dengan Pak Gilarsi Wahyustiono selaku CEO VKTR atau Vector ya. Pak, lanjut lagi nih ya, nanti kan setelah dari bus, truk gitu kepikiran juga nggak sih untuk masuk misalnya ke mobil penumpang kelasnya minibus atau untuk kendaraan pribadi gitu. Seperti apa sih mungkin diversifikasi bisnis atau pengembangan bisnis yang mungkin VKTR persiapkan dalam in terms 10, 20 years gitu ke depan seperti apa Pak? Komitmen kita itu kan kepada dekarbonisasi ya, electrification, transport segala macam. Jadi kita nggak menutup possibility untuk ke situ. Tetapi mastering di bisnis bus dan truk ini itu menjadi fundamentals. Once we know the technology, once we have the know-how, once we have nitty-gritty detailnya mengenai ini, sangat mudah kalaupun nanti akan dibawa kemana-mana gitu lah. Jadi we are open for that possibility. Research center kita juga pasti nggak akan tutup mata. Betul. Bahwa kita lihat ada 120-an juta sepeda motor yang itu juga harus menjadi concern kita bahwa mereka juga emit carbon emissions ya. Itu juga menjadi menjadi concern lah ya. Passenger vehicles kita tahu BYD juga sangat jagoan di situ, bahkan mereka dalam penjualan rekornya sudah melebihi Tesla gitu ya. Nah itu sih open, tetapi kita ingin fokus dulu deh di dalam heavy mobility, commercial, public mobility ini, karena itu saja akan menyerap banyak sekali resources tenaga kita, pikiran kita, know-how yang harus kita bangun di situ juga sangat tinggi. Jadi we are going to concentrate that paling nggak first few years lah. Oke, berarti bukan sesuatu hal yang ditutup begitu ya, semua opportunity bisnis. Tapi gimana dengan market Pak? Pasar yang mau digarap, pasar yang mau dikejar begitu ya, pasar yang mau dicaplok gitu istilahnya oleh VKTR nih melihat ini kan memang baru mulai gitu ya, berarti kan akan ada pasar mungkin yang akan sangat luas baik domestik maupun juga luar gitu Pak. Kita ngelihatnya gini aja, penjualan commercial vehicles di Indonesia setahun itu 60 triliun. Ya. Perusahaan-perusahaan dalam size 60-an triliun itu ya perusahaan yang sizable gitu kan, nggak kecil itu. Apalagi ini melibatkan teknologi. Once we are approaching that number, nah tentu opportunity membuka yang lain, menggunakan, mendesiminasikan teknologi yang kita miliki untuk sesuatu yang berbeda. Apakah itu contoh misalnya tadi sepeda motor gitu ya. Itu sangat terbuka. Jadi menurut saya sih pasar yang kita garap yang 60 triliun itu saja untuk sekarang sizable market gitu. Tapi cukup bisa memberikan dampak dan efek luas gitu ya. Nah kalau dikatakan siapa sih orang-orang atau mungkin partner yang akan digandeng VKTR untuk mengembangkan produksi EV di dalam negeri ini, siapa saja yang mungkin masuk ke dalam radarnya Vector sendiri dan pertimbangannya apa gitu Pak Gilarsi? Spirit kita itu kan keroyokan tadi ya, karena nggak mungkin ini dikerjakan sendiri lah. Too big for us as one company untuk mendekarbonisasi semua road transportation aja, let alone yang lain-lain gitu ya. Itu aja too big. Jadi upaya kita untuk bagaimana kita bisa menghemat penggunaan capital yang kita miliki yang relatif is big but it's not too big, right? Ya mau nggak mau kita harus menggunakan model light asset. Light asset yang paling gampang apa ya? Partnership. Partnership ya. Nah jadi bagaimana siapa yang sudah punya factory atau siapa yang sudah punya facility apa, yuk bisa nggak kita gandengin deh, sehingga kita nggak perlu semuanya invest sendiri gitu. Kita bisa ngegandain banyak orang. Nah, salah satu model yang kita kembangkan kan kita berpartner dengan Trisakti itu. Trisakti itu punya facility yang belum sepenuhnya dibangun lengkap untuk membangun manufacturing bus ini. Nah, begitu kita datang, kita melihat, observe, okay, you have basic facility, yuk kita kembangkan ini yuk. Jadi kan saya nggak perlu membangun dari greenfield, tanah, bangunan, segala macam. Kita paling menambahkan equipment, automationnya seperti apa, software yang kita gunakan harus seperti apa, malah kita akan menginjek working capitalnya berapa supaya ini bisa lebih cepat kan. So the key is light asset. Key is the light asset gitu ya. Sekarang nih,
poin yang cukup penting gitu ya tentang infrastruktur. Ini kan juga termasuk salah satu tantangan juga bagi seluruh pengembangan EV. Nah, ini penting nih. Ini penting nih. Langsung dipotong nih. Berarti sudah tahu nih bagaimana Vector melihat kondisi ini. Part of infrastructure. Right. Kalau kita mengandalkan mobility yang untuk personal, maka infrastruktur yang super baik untuk layanan publik harus ada. Kenapa kita start dari public transport kayak bus? Karena bus ada poolnya. Saya berikan contoh nih. Maya Sari Bakti itu sebagai operator bus yang dijalankan di jalurnya Transjakarta, itu ini mulai dari 30, walaupun tadi disebutkan yang 22 udah minggu kemarin sebenarnya udah keluar. Minggu kemarin udah keluar. Tapi anyway, jadi Maya Sari Bakti ini punya pool. Dan pagi ketika bis itu sudah selesai di charge, dia punya range sampai 340 kilo. Nah, tapi yang dipakai di Transjakarta kan hanya 210-220 kilo. More than enough. Jadi nggak perlu nyari infrastruktur untuk charging di tengah jalan. Balik ke kandangnya, di kandangnya udah di charge lagi. Keluar juga begitu. Truk juga akan sama modelnya. Balik ke kandangnya, di charge penuh, jalan pagi, dan seterusnya gitu. Bahwa eventually pemerintah juga akan tetap, pemerintah kan sudah punya intensi untuk bangun charging station di mana-mana gitu ya. Nah, charging station ini sangat dibutuhkan ketika kita mulai masuk ke dalam consumer level vehicles gitu. Nah, sekarang sih ya dibutuhkan. Ini kan kayak chicken and egg aja. Mau infrastruktur ini dahulukan, baru kemudian orang mau beli kendaraannya, atau nunggu marketnya ada baru di charging station. Kan tunggu-tungguan. Tapi menurut saya ini akan jalan bareng lah ya. Tapi buat kita yang di commercial space, itu jauh lebih mudah. Artinya apa? Kita tidak totally dependent kepada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Tapi kita bisa self-reliance untuk itu. Kita dengan operator, bangun di mana tempat yang membutuhkan, ya udah bangunin di situ. Jadi bukan big issue ya? It's not really a big issue untuk space yang kita pilih ya. Tapi kalau misalnya, let's say sekarang saya masuk ke passenger vehicles, ya, itu akan big issue. Karena, atau sepeda motor deh. Sepeda motor paling nggak di rumahnya harus pastikan cukup nggak ya listrik saya untuk nge-charge baterai motor saya. Itu menjadi isu. Jadi dia harus mencari public charging station kan. Nah itu isu. Tapi kalau untuk yang komersial kayak kita, nggak perlu lagi menjadi isu karena di setiap pool kendaraannya itu sudah ada. Stations, ya. Nah sekarang mengenai availability atau mungkin affordable price untuk listrik ya di SPKLU ini. Kategorinya apa sih? Masuk murah atau mahal? Saat ini apa yang mahal ya Pak? Berarti sebenarnya bisa di-adjust lebih murah kah? Atau seperti apa view dari VKTR Pak? Jadi kayak bis listrik kita, itu kalau dibandingkan dengan bis premium combustion, diesel gitu ya, ini harganya bisa 2 kali lipat nih. Walaupun sebetulnya over period of time, karena biaya maintenance-nya lebih murah, fuel cost-nya juga bisa lebih murah, jadi nggak ada masalah gitu kan, karena akan catching up nanti dibandingkan combustion. Tetapi tadi saya bilang bahwa salah satu yang menjadi kontributor kenapa si bis ini harganya mahal, itu kan ada baterai itu. Sementara yang namanya harga baterai, as like other product atau energy product, itu over period of time itu akan menjadi lebih bagus dan lebih murah, bukan lebih mahal. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa sekarang misalnya harga baterai itu berapa sih per kWh sekarang sudah menyentuh sekitar $100-an. Nanti pada saat baterai itu sudah turun di bawah $70 per kilowatt hours, itu sudah sangat mendekati combustion tuh harga jualnya. Jadi should not be an issue karena teknologi dan maturity sama satu lagi scale, ekonomi scale-nya kan makin banyak diproduksi ya otomatis makin murah gitu. So it will be resolved by time. Ini last questions nih ya. Sekarang sudah menjadi perusahaan publik gitu ya, sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Exposure untuk para investor mengenai untuk VKTR ini seperti apa nantinya? Pak Gilarsi. Exposure maksudnya apa? Exposure apa yang mungkin kira-kira bisa dijanjikan as a stock begitu ya, mengenai probabilitas atau mungkin perform bisnis ke depan as well. Yang kita janjikan kepada publik adalah kita betul-betul komitmen untuk menjadikan Vector ini perusahaan yang transparan ke publik, perusahaan yang menjunjung tinggi standar ethics, karena kita berada di space green climate gitu.
Ya kontraproduktif kali kalau misalnya kita menjaga etika yang baik gitu ya. So that's really a commitment that we are giving to the investors. I'm looking for investor, not traders. Right? Looking for investor karena sistemnya adalah long term ya. Correct, that's Yang correct. jelas seru banget nih obrolannya bersama dengan Pak Gilarsi. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih, Sukses Maria. untuk VKTR Thank you gitu so ya. much. Kami Thank you so tunggu much. terobosan-terobosannya seperti apa begitu Thank ya you, untuk VKTR thank you. ke Terima kasih. depannya.